Oke, salam sukses untuk semua sahabat tani. Ini kita memantau padi yang berumur 20 hari. Saya diberitahu bahwasanya di sini ada padi yang mengalami kuning dan ditanya pencegahannya seperti apa. Di sini akan saya beritahu seperti apa gejalanya. Gejala-gejala yang telah kita dapatkan ketika padi itu menguning. Nah, ini sudah ada tanda-tanda kepulihan. Ini sudah tanda-tanda kepulihan. Sebelumnya ini katanya kuning, namun sudah ada pencegahan sepertinya. Ciri-ciri padi yang menguning itu ketika kita semprot atau ketika kita pupuk, dia setelah 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian akan berubah menjadi merah dan air dia akan berkarat. Ini ciri dari bekas karat yang kemarin telah terjadi. Sekarang sudah agak mending, sudah tidak berkarat, namun padi sudah berangsur agak pulih dan tanda-tandanya masih ada. Ini beberapa tandanya. Tandanya pasti seperti ini. Kalau misalkan lagi merah. Nah, ketika dicek sudah seperti ini, nanti setibanya menguning, coba kalian cabut bagian akar, kita pantau, kita cuci dulu. Oke, bersih ya. Nah, ini ciri padi yang telah berangsur pulih. Namun ini jenis padinya cerang. Dia berubah seperti ini jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, coba di sini kita lihat bagian akar tidak ada yang bagus, akarnya coklat. Kalau pengen akarnya ini cepat pulih, kita harus menggunakan fungisida atau akarisida. Akarisida yang kita butuhkan di sini seperti kandungan ZN, karena kandungan ZN itu bisa membantu dalam proses asupan secara langsung tanpa menunggu adanya fotosintesis. Kemudian ketika sudah seperti ini, jangan langsung dipupuk. Usahakan kita main semprot saja atau pupuk cair. Kemudian penanggulangan yang dilakukan, pencegahan wereng, ulat. Nah, itu yang paling utama. Apa yang harus kita lakukan pada tanaman yang seperti ini? Ini masih ada ciri-ciri, masih ada kehidupan, tanda-tanda kehidupan karena masih hijau. Nah, kita lihat bagian akar, dia membutuhkan nutrisi atau asupan. Kalau misalkan ditanya obat apa sih yang harus digunakan? Kalau MKD namanya Forsil. Kalau yang FMC nama obatnya Bombflower. Kalau Biotis namanya Cadillac. Kalau BSF itu Polycom. Nah,
Itu beberapa rekomendasi dari saya. Itu digunakan sesuai dengan ukuran seperempat ya untuk seperempat gram, seperempat kilo atau 250 gram ya digunakan untuk seperempat hektar. Kalau untuk yang cair setengah liter atau 500 ml itu digunakan untuk 1 hektar. Itu rekomendasi saya itu karena lebih cepat dan pernah saya alami sebelumnya yang seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita belum melakukan pencegahan secara ekstra, misalkan kita ada kendala, lebih baik kita keringkan airnya seperti ini. Kita keringkan seperti ini, jangan sampai ada air sedikit pun. Jadi kita keringkan saja, biarkan saja lahan itu mengering tanpa ada air kalau bisa. Tapi diusahakan harus tanpa air. Atau dibuatkan got atau gorong-gorong. Seperti ini kan, ini namanya gang. Gang ini tinggal digali aja sampai ujung, kemudian dibatasi itu dijadikan kali sederhana untuk melakukan pencegahan. Nah, itu beberapa rekomendasi dari saya. Untuk pencegahan yang lainnya akan kita bahas lebih lanjut. Kita mengutamakan yang di bagian terkenanya merah ini. Nah, ini contohnya. Tadi udah saya jelaskan. Ini perbedaannya agak terlihat agak kuning ya. Tapi kalau misalkan ini karena di HP jadi masih agak terlihat hijau. Nah, perbedaannya sangat lumayan berbeda dengan yang di sebelah. Yang di sebelah ini sudah tidak terjangkit sama sekali. Kalau ini sudah terkena. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kalau seperti ini dia agak kelihatan kuning. Nah, inilah ciri-ciri kenapa padi itu bisa mati mendadak. Nah, seperti ini nih kuningnya. Ini adalah ciri-ciri ketika padi terkena fungi. Kalau misalkan ada air seperti ini harus segera dikuras atau dibuang. Sekarang kita lihat ciri-ciri kesamaan dengan yang tadi. Ini akarnya baru keluar. Ini merupakan akar segar yang baru muncul karena akar ini terbentuk, akar yang bagian awal sudah beberapa yang mati. Jadi akar ini bisa menjadi penghalang. Nah, nih terlihat bersih. Kalau misalkan airnya masih direndam, maka tanaman ini semakin lama semakin mati. Tadi kan sudah ada kesembuhannya. Nah, sedangkan tanaman ini baru mulai gejala. Ini yang tadi sudah coklat, bahkan mau menghitam, mengeluarkan bau. Kalau ini baru mulai coklat, belum mengeluarkan bau. Nah, ini sudah terlihat kuningnya.
apalagi ini ditambah dengan serangan-serangan dari ulat. Maka dari itu harus dicegah dengan beberapa jenis obat yang saya sebutkan tadi. Akhir nanti akan saya tunjukkan apa saja nama-nama obatnya dan bahan aktifnya apa saja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada sobat petani semuanya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, silahkan nanti bisa di komen. Kita belajar sama-sama lebih detail bagaimana cara penanganannya dan bagaimana proses penanganan yang tepat agar tanaman kembali sehat dan bisa menghasilkan bulir padi yang bernas. Di umur 1 sampai dengan 50 hari, mau seperti apapun tanamannya, tidak akan mempengaruhi hasil di waktu sudah panen. Namun ketika sudah umur 50 ke atas, baru mulai terjadi pengaruh ketika tanaman misalkan terkena penyakit ataupun banyak terserang hama, contohnya ulat, wereng, dan lain sebagainya. Itu memang harus penanganannya secara tepat dan tepat. Kalau masih umur segini belum terlalu berpengaruh, cuman berpengaruh hanya di pertumbuhan dan mungkin mengeluarkan lumayan tambahan budget untuk melakukan perawatan kembali agar menjadi normal. Nah, nanti akan saya sampaikan lagi seperti apa jenis-jenis obat dan nama bahan aktifnya. Nah, sobat tani, ini ciri-ciri bahwasanya tanaman itu sudah terkena penyakit. Jadi kita harus tanganin lebih cepat dan tepat. Nah, kemudian ini bagian tanah ini adalah ciri-ciri ketika tanaman terkena penyakit. Kalau misalkan di sini ada genangan air pun warnanya coklat atau berkarat seperti ini. Ketika dikuras, dia akan juga masih tetap coklat seperti ini. Bagian tanah ini adalah ciri-ciri ketika tanaman terkena penyakit. Kalau misalkan di sini ada genangan air pun warnanya coklat atau berkarat seperti ini. Ketika dikuras, dia akan juga masih tetap coklat seperti ini. Nah, ini contohnya, masih tetap berkarat. Jadi cara penanganan lebih tepatnya yaitu tadi. Pertama, kalau misalkan kita terjadi sebuah penanganan yang sederhana agar tidak membuang budget terlalu banyak, kita buang air terlebih dahulu agar air di dalam lahan itu diusahakan kering seperti ini. Ini sudah terlihat kering. Nah, ketika sudah seperti ini, biarkan saja, jangan dipupuk dengan pupuk granul atau sejenis subsidi atau non subsidi yang lainnya. Kita malah menyemprot menggunakan NPK cair dan lain sebagainya yang mengandung nutrisi-nutrisi tertentu atau silika yang kita gunakan agar bisa langsung terserap oleh tanaman. Kalau bisa berbahan aktif tambahan Zn atau zinc yang nanti bisa mendapatkan asupan yang lebih cepat seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, jadi seperti ini seharusnya lahan ketika kita melakukan penanganan agar lebih cepat. Kemudian dilakukanlah penanganan menggunakan obat seperti yang saya bilang di depan tadi.
Oke, teman-teman, ini jenis obat yang saya bilang ada beberapa nih. Nah, akan saya jelaskan satu-satu. Kalau yang ini Forsil, ini yang saya bilang di sini silika, mengandung silika. Kemudian ada juga yang FMC, ada yang namanya bomb flower. Untuk yang jenis lain banyak. Kemudian ada Sidagreen, nah, Putik, Matahari. Kemudian di sini ada Kalizar atau sejenis KCL. Ini yang saya bilang untuk menambah nutrisi. Nah, kemudian ini hormon. Ini hormon atau yang mengandung zat pengatur tumbuh. Nah, ini beberapanya. Ini, dan masih ada banyak lagi. Ini saya ambil sampel-sampel saja. Kemudian yang ini akarisidanya. Nah, ini saya tujukan agar inilah beberapa jenis obat-obat yang harus digunakan. Salah satunya maksudnya gitu loh. Nah, kemudian ini fungisidanya. Boleh dalam bentuk cair. Kemudian ini yang Mancozeb, kandungan Mancozeb. Kalau ini asam fosfit boleh digunakan, atau menggunakan Mancozeb yang jenis apa aja, contohnya Antrakol ada, kemudian Mancozeb lainnya juga ada. Kemudian tak kalah penting, ini yang paling juara, ini namanya Polycom inilah yang mempercepat untuk pembentukannya, karena di sini ada kandungan penyubur tanaman secara tidak langsung. Hampir dari semua ini masuk di dalam sini. Oke, itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Oke, terima kasih, salam sukses dan salam sejahtera.